أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sore hari ini sesuai dengan permintaan beberapa orang yang memang betul-betul dia ingin bertanya. Sebab dalam masalah bertanya ini terbagi-bagi pula ini. Pertama, bertanya. Yang kedua, bertanya-tanya. Yang ketiga, menanya. Yang keempat, menanyai. Yang pertama ini adalah yang betul-betul bertanya karena dia ingin tahu. Itu mengenai zakat fitri atau zakat fitrah. 3 hal yang ditanyakannya sebetulnya. Sebetulnya saya agak risih dan malas membahas ini karena akan menjadi polemik. Tapi karena beliau itu seorang ibu, memang ingin tahu setentaan boleh tidak berzakat fitrah itu kepada anak yatim. Itu satu tanyanya. Yang kedua, boleh tidak zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang bukan fakir miskin tetapi kepada asnaf yang lain seperti masjid, ilmu sabil dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah boleh diganti dengan uang. Ini sudah persoalannya sudah membuat apa ini? Membuat heboh nih. Yang ketiga, boleh diganti dengan uang. Karena beberapa tahun kemudian terakhir ini sudah gencar mengatakan zakat fitrah itu harus dengan makanan, kalau tidak sah. Setelah beberapa tahun belakang ini, dulu ketika saya kecil-kecil tidak menjadi polemik, biasa-biasa saja. Nah, kita coba menjawab serba ringkas. Saya tidak akan mengemukakan dalil-dalil panjang lebar, karena kalau itu namanya kita sudah mengadakan perdebatan atau sifatnya kita muzakarah. Nah, ini hanya menjawab saja. Insya Allah apa yang saya jawab ini setelah kita pelajari, kita pahami, kita baca dan kita tanya juga. Dan saya juga sudah sempat menulis malahan buku kecil tentang zakat fitrah dengan uang. Sebagian teman-teman ada yang memilikinya. Yang pertama dulu, penamaan zakat fitrah. Kita sering, bahkan saya juga sering membaca dengan fitrah. Malahan bahasa klasik kami fitah namanya. Alawa pitah, kasiawa pitah. Yang ketemu di hadis-hadis termasuk di kitab yang terbuka ini. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sebanyak 45 jilid ini. Di sini disebutkan zakatul fitri. Zakatul fitri. Populer di tengah masyarakat zakatul fitrah. Populer. Dalam hadis zakatul fitri. Secara bahasa kan terdiri pada 2. Pertama zakat, yang kedua al-fitr. Zakat sebagaimana yang telah kita kis, bahwa secara bahasa artinya tumbuh, bertambah, atau berkembang. Juga maknanya suci dan baik. Sementara fitr, al-fitr. Al-fitru maknanya berbuka. Berbuka, mengasihi orang perbukaan, iftar, berbuka puasa. Kalau digabung keduanya, maka jadilah maknanya zakat fitri adalah sedekah atau zakat yang wajib ditunaikan, diberikan lantaran sebab berbuka. Karena kita telah berbuka daripada Ramadan. Kapan kita berbuka daripada Ramadan? Jika hari raya Idul Fitri besok ini jatuh 1 Syawalnya hari Ahad,
maka kita berbuka daripada Ramadan adalah Sabtu. Setelah matahari tenggelam. Nah, ketika matahari tenggelam di hari Sabtu, ketika itu sudah habis Ramadan. Berarti kita sudah berbuka daripada Ramadan. Bukan berbuka puasa. Berbuka daripada Ramadan. Di Ramadan itu kita puasa selama sebulan. Lantaran kita telah berbuka daripada Ramadan atau puasa Ramadan, maka diwajibkan zakat. Jadi zakat yang diwajibkan lantaran kita telah berbuka daripada Ramadan, bukan berbuka puasa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pertukaran hari itu kan tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari hari ini, harinya sudah beralih menjadi hari Rabu. Orang Minang sering bilang patang Selasa, malam Rabaah. Petang harinya masih Selasa, nanti malamnya sudah masuk Rabaah. Patang Kamis malam Jumat. Patang satu malam Akaid. Hebat juga orang Minang, dan saya bangga. Nah, istilah mereka pas. Nah, lantaran kita sudah berbuka daripada puasa itu, maka jatuhlah kewajiban zakat fitrah. Sebagai konsekuensinya, siapa saja yang lahir di malam hari raya, dia tidak mendapati Ramadan, karena Ramadan sudah selesai, tidak diwajibkan kepadanya zakat fitri. Menurut sebagian ulama. Karena ada juga yang berpendapat jatuh wajibnya itu ketika terbit fajar Syawal. Nah, kapan terbit fajar Syawal? Tentu sajalah kalau besok ini di hari Ahad, hari Okai, terbit fajar subuh. Maka kalau ada yang lahir di malam hari, dia diwajibkan zakat fitri yang ditanggung oleh orang tuanya atau walinya. Nah, kita tidak akan berpanjang-panjang. Sementara yang lain mengatakan namanya fitrah. Kalau fitrah kan asal kejadian, suci. Dan sebab itu zakat fitrah, yang lain mengatakan zakat yang diwajibkan untuk mensucikan diri. Nah, dalam hadis bunyinya begitu, bahwa zakat fitri itu, farada zakatul fitri atau diwajibkan zakat fitrah itu adalah lantaran orang sudah lantaran tuhratan lisaim namanya. Kita lihat di sini hadisnya, saya bacanya lah langsung dari teksnya bunyinya. Ani bin Abbas qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaimi minal lagwi war rafas. Tuhrah, kan? Difardukan zakatul fitri itu tuhrah. Tuhrah untuk mensucikan diri orang berpuasa daripada lagwi wa rafas. Daripada laga, perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Al-laga ma la faidatalah. Laga itulah sesuatu yang tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Namanya sia-sia. Arafas kata-kata jorok, kata-kata keji. Jadi untuk membersihkan diri orang berpuasa, itu pula nanti namanya zakat fitri, itu namanya zakatun nafs. Membersihkan diri orang berpuasa dari hal-hal yang sedemikian rupa, maka diwajibkanlah zakatul fitri. Kemudian yang kedua, tu'matan lil masakin, tu'mah. Tu'mah memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla salat, siapa yang menunaikan zakatul fitri itu sebelum salat id, faya zakatun maqbulah. Itu zakatnya adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salah, siapa yang menunaikan atau memberikan zakat fitri itu setelah salat, faya sedekah minas sadaqah, itu termasuk sedekah biasa. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinyatakan hadisnya hasan. Menyimak hadis ini, karena ada kata tu'matan lil masakin, salah satu dasar daripada orang yang berpendapat, imam-imam besar kita berpendapat bahwa
zakatul fitri itu adalah makanan, tu'amah. Tu'amah. Harus it'am, memberikan makan. Makanan ta'am. Memberi makan it'am. Nanti kita jelaskan secara ringkas. Itu satu ya. Kenapa namanya zakat fitri. Tapi berdasarkan hadis, saya lebih suka memahami namanya zakatul fitri. Tapi karena sudah kadung populer namanya fitrah, ya apa boleh buat, kita baca fitrah. Bahkan di negeri kami, negara Pakan Senayan ini, negara Pakan Senayan Kamang Budi ini namanya pitah, pitah sajalah. Kan hanya nama, pitah. Kemudian lagi, sasarannya dulu, sesuai dengan pertanyaan. Tanyanya adalah, boleh enggak fitrah, zakatul fitri itu diberikan kepada anak yatim? Oh, ini. Saya ingin jelaskan sedikit. Anak yatim itu dikatakan dia yatim karena dia kematian bapaknya. Alladzi mata abu. Orang yang kematian bapak namanya yatim. Tiba di binatang, tiba di hewan, yatim itu yang kematian ibu. Kita ulang. Yatim itu adalah orang yang mati bapaknya. Tiba di hewan, tiba di binatang adalah yang mati ibunya. Karena yang mengasuh, yang bertanggung jawab terhadap anak bagi binatang adalah ibunya. Tiba di manusia, yang bertanggung jawab adalah sang bapak. Dan yatim itu berlaku sampai kepada balik. Nanti lain semua. Dia ihtilam, tidak yatim lagi namanya setelah balik. Setelah balik. Kemudian, adakah anak yatim yang miskin? Tergantung. Kalau orang tuanya tidak meninggalkan harta benda, tidak mewariskan kekayaan, maka dia miskin. Ya kan? Tetapi kalau orang tuanya mewariskan kekayaan, dan kekayaannya itu nanti dikelola oleh walinya, anak yatim tidak miskin. Atau anak yatim itu miskin, lalu dia dipelihara, diasuh oleh orang kaya, tidak miskin lagi. Diasuh oleh keluarganya betul-betul orang-orang berada semua, ya tidak miskin. Tapi diasuh dia oleh salah seorang karib kerabat ayahnya atau ibunya, dipelihara, orang itu miskin. Baru ini. Bukan kepada anak yatim sebenarnya, kepada pengasuhnya, kepada kafilnya. Jadi kalau kita jawab tidak boleh, tidak bisa juga. Kalau kita jawab boleh, tidak bisa juga, tergantung. Pokoknya dia masuk kategori miskin apa tidak. Dia yatim, sekarang dia tidak yatim lagi. Karena umurnya sudah kuliah. Ketika jatuh dia miskin. Tapi dia tidak yatim lagi. Sekarang dia kuliah. Umurnya sekarang sudah 20. Dia sudah hidup sendiri. Luntang lantung, payah mencari kerja. Dia butuh zakat, kasih zakat. Bukan selaku anak yatim. Selaku orang miskin. Dulu dia yatim. Sekarang dia adalah masih yatim. Tapi bukan lagi yatim yang sebenarnya. Cuma masih baru diberi bantuan, pertolongan berupa zakat, sedekah dan lain-lain sebagai macam. Itu dia, yatim. Oh, sabar ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan ibu ini melalui media saya ditanya, boleh enggak kami berzakat fitrah kepada anak yatim, termasuk ngasih fidyah kepada anak yatim? Jawabannya seperti itu. Ya. Ini yang susah begini. Utang tabayya tapi tidak lansai. Utang tabayya tapi tidak lansai. Apa itu? Hutang dibayar tapi tidak lunas. Ini kada dapat kita bayar hutang itu lunas. Diarahkan kepada yatim. Rupanya dia tidak berhak. Fidyah kita. Atau zakat kita. Dia tidak pantas, tidak berhak. Karena dia bukan dalam kategori fakir, miskin. Oleh sebab itu, fidyahkah dia? Kalau fidyah jelas-jelas disebutkan itu. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan kepada orang miskin. Itu jelas sekali. Kalau masalah masalah fitrah, zakatul fitri, masih ada ulama yang mengarahkan boleh kepada salah satu asnaf yang 8. Tapi lebih diprioritaskan, lebih difokuskan kepada
yatim, kepada orang miskin. Ya, kita tidak bisa pula membantah ulama-ulama besar kita, para mujtahid juga mengatakan zakat fitrah itu sama dengan zakat mal. Sasarannya 8, asnafnya 8. Boleh kita pilih kepada siapa saja yang 8 itu. Tetapi lebih difokuskan, lebih ditekankan, dan lebih diarahkan kepada orang fakir miskin. Karena dalam hadisnya tu'matan lil masakin, atau cukupi kebutuhan mereka hari ini. Dalam hadis. Ughnuhum hadzal yaum. Jangan sampai mereka meminta-minta lagi hari ini. Cukupi kebutuhannya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita mengarahkan zakat fitrah kepada anak yatim, lihat dulu anak yatimnya. Jika anak yatim itu kaya, lantaran orang tuanya kaya, cuma nanti walinya yang mengurus hartanya, dia tidak boleh menerima. Atau anak yatim itu diasuh oleh orang kaya, oleh orang mampu, oleh orang yang punya tanggung jawab. Dia tidak boleh kasih zakat atau tidak boleh kasih fidyah. Jika anak yatim itu terlunta-lunta, terlunta-lunta hidupnya, karena diasuh oleh wali-wali yang memang kurang mampu kasih. Boleh fidyah, boleh fitrah. Bolehkah kita berzakat fitrah ke lembaga seperti kepada panti asuhan? Ya, kondisi begitu. Ada panti asuhan yang kaya. Di organisasi saya, tanpa saya menyebutkan organisasinya apa, bahkan aset panti asuhan itu miliaran. Miliaran. Cuma pengurusnya bakhil. Bakhil. Bakhil mencari orang yang akan mengasuh, bakhil mengeluarkan biaya, selalu minta, alasannya itu. Alasannya kekurangan terus. Padahal dia sudah menumpukkan harta sekian miliar. Jadi lihat pula panti asuhannya. Kalau panti asuhannya memang termasuk susah, payah, dan itu jelas, ya kasihkanlah. Nah, ini jawaban pertama, bolehkah? Kemudian berikutnya tentang bisakah kita zakat fitrah itu diganti dengan qimah harganya? Wah, ini saya harus hati-hati menjawabnya. Setelah tulis ini panjang lebar, walaupun kerja penulis itu hanyalah mengumpulkan bahan saja. Kumpul-kumpul bahan-bahan, dapat 2 kesimpulan besar. Yang pertama, mohon ya, jangan saya diadu-adu dengan ulama besar, dengan orang-orang yang sudah ahli. Tidak, saya jangan diadu. Saya menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, apa yang sudah saya pernah terima dari guru-guru dan telaah. Kesimpulannya begini ya, ada 2 pendapat mengenai tentang bolehkah zakat fitri itu atau fitah itu diganti dengan nilainya atau qimahnya. Kita bagi 2. Sebenarnya ini bukan hanya zaman sekarang saja. Semenjak zamannya Hasan al-Basri, semenjak zamannya Umar bin Abdul Aziz, bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Sauri, bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau. Di saya ada fatwa Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatwa beliau, jilid 15. Berarti semenjak dulu sudah ada. Imam Bukhari pun sudah menyatakan ini. Beliau-beliau ini, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Thawri, Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah dan lain-lain yang sesuai dengan pendapat beliau membolehkan zakat fitri atau zakat fitrah atau fitah itu dengan qimah, dengan harga dan nilainya. Alasan beliau-beliau itu salah satunya adalah zakat fitrah itu sifatnya ta'akuli, bukan hanya ta'budi. Nanti apa itu ta'budi dan ta'akuli nanti. Kemudian jumhurul ulama, jumhurul ulama itu Malikiyah, mazhab Maliki, Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, Hanabilah, mazhab Hambali. Beliau-beliau ini umumnya berpendapat sesuai dengan teks-teks hadis yang ada, tidak membolehkan alias tidak sah zakat fitrah itu dengan
harganya, dengan nilainya, dengan uangnya. Harus makanan pokok. Karena makna tu'amah, ta'am dan itam berkisah tentang itu. Kalau disebutkan satu-satu pendapat beliau-beliau yang mulia ini banyaknya. 3 halaman penuh saya nukil ini kitab-kitab landasan-landasannya. Nah, kita tidak muzakarah, kita hanya menjelaskan ini. Nanti kita pilih saja. Nah, sekarang begini. Kenapa beliau-beliau yang mulia ini berbeda dalam memahami ini? Kembali kepada yang tadi. Apakah zakat fitrah itu sifatnya ta'abbudi dan ta'akuli? Ta'abbud, apa itu ta'abbud? Yang dikatakan ta'abbud adalah ibadah yang tidak diketahui maknanya secara rinci detail. Murni ibadah. Murni ibadah. Tidak bisa kita masukkan logika kita. Sifatnya semata-mata penghambaan. Sifat-sifatnya semata-mata sami'na wa ta'na. Kenapa 3 rakaat? Ya 3 rakaat lah sembahyang maghrib. Bagaimana kalau kita tukar? Maghrib itu 3 rakaat, nanti Isya karena badan sudah letih 2 rakaat. Tidak bisa, ya begitu. Dari sononya begitu. Ta'abud. Ta'abudi. Kalau ta'akuli apa? Ta'akuli adalah ibadah yang diketahui maknanya, maksudnya tujuannya, rahasia dan hikmahnya. Itu dah. Nah, ulama-ulama yang memahami zakat fitri atau fitrah itu sifatnya ta'akul, mereka agak luas pandangnya, tidak sempit. Mereka memahami bahwa terkadang zakat fitri itu yang dibutuhkan bukan makanan. Kadang orang butuh uangnya. Simpel, praktis, bisa dipakai. Kadang-kadang orang miskin itu bagi mereka ada berasnya. Yang dibutuhkan mereka hari itu bukan uang, bukan berasnya. Sehingga beliau-beliau yang mulia ini memahami, berpendapat di zaman-zaman sekarang bisa jadi orang tidak butuh kepada makanan, tapi uang untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan di lapangan memang kita nampak juga. Mana yang suka bapak atau ibu? Zakat fitrinya, uang apa beras? Apitilah. Saya enggak perlu beras, enggak perlu uang, apiti saja katanya. Uang enggak, yang penting pitih. Jadi beda pula uang dengan pitih ini. Saya kan juga pernah terlibat dari situ. Jadi ini beras zakat fitrah, ini uang, ini amplopnya. Nah, kita panitia zakat fitri. Kan dalam bulan Ramadan ini banyak panitia zakat fitrah dadakan ini. Saya pernah kritik itu, panitia zakat fitrah dadakan. Kemudian dia mengambil pula di situ. Itu berbeda tuh, amil zakat yang sudah dibentuk resmi, dia sepanjang tahun berjalan ini, bukan dadakan. Kalau dadakan dia ikut juga mengambil di situ, bertanyalah dulu, hak kita apa enggak. Seminggu akan lebaran dia sudah pasang panitia zakat fitrah, nunggu-nunggu, kemudian dia dapat pula jatah. Benar apa enggak nih? Ini tanyalah nanti kepada pribadi kita. Amil zakat itu dibentuk, punya lembaga, ditunjuk oleh lembaga resmi atau pemerintah atau instansi. Dia bekerja sepanjang tahun sebenarnya, bukan hanya fitrah, tapi amil zakat betulan, bukan dadakan seperti itu. Duduk di dekat masjid, dia ambil zakat katanya, nanti diambil pula zakat fitrah. Nah, kita tidak kupas itu. Tapi selaku orang pernah jadi panitia, di lapangan kita lihat ketika kita tunjukkan bapak atau ibu atau nenek, ini ada beras ini ada uang, mana yang suka kami kasihkan pitih, kami kasihkan fitrahnya makanan pokoknya atau harganya uangnya. Oh enggak, beras ada di rumah, uang enggak juga, apa pitih saja. Ini masalahnya, pitih saja katanya. Di lapangannya memang begitu. Nah, dengan begitu, pertimbangan-pertimbangan banyak yang diajukan dan dikemukakan oleh para ulama-ulama. Saya tidak berpendapat, tapi saya mengemukakan pendapat. Ya, saya tidak berpendapat, mana bisa saya berpendapat?
Ilmu saya tidak ada tentang itu. Tapi saya mengemukakan, menyampaikan pendapat ulama-ulama. Hanafi, mazhab Hanafi. Imam Hasan Al-Basri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Syekh Hongkongnya ahli hadis Imam Bukhari. Sehingga beliau katakan syaikhat. Dan Imam Ibn Taimiyah justru beliau berbeda dengan yang lain-lain. Beliau ini menyatakan boleh dengan qimah. Ini bukan pendapat saya mengemukakan pendapat itu. Jadi bagi ada orang-orang yang lebih senang, lebih suka membagikan uang untuk zakat fitrah, dan si penerima pun senang dengan itu, saya tidak membantah. Saya menyetujui. Karena ulama-ulama besar kita ada yang memang seperti itu. Kenapa mereka memang itu? Cari saja sendiri. Saya tidak akan berdebat dengan orang mengatakan tidak boleh. Cuman saya setuju, suka, senang dengan pendapat yang memudahkan ini. Tetapi yang tidak boleh adalah tidak ada yang berpendapat. Semua ulama-ulama sepakat memantah tidak boleh. Itu tidak boleh kita berpendapat. Kita yang cecunguk ini, kalau kata sahabat saya dulu, kita yang kolom pencapir tidak boleh berpendapat ini. Tapi selagi ada sandaran kita baca, kita telah, kita pahami, kita pikirkan, rupanya cocok, pas, tidak masalah, pakailah. Tetapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, lebih-lebih anggota-anggota pengajian yang baik baru mengaji, baik 3 kali mengaji, baik baru tobat ataupun sudah lama, sehingga memahami bahasa tidak boleh dengan uang, tidak boleh dengan harga, ya pakailah. Tapi orang jangan dibantah, orang jangan disalahkan. Bisakah Anda yang baru mengaji, baru sama dengan saya, baru ilmunya, kajinya baru 1 ayat 2 ayat, hadisnya dapat baru 3 buah, baru pandai membaca kitab Arab ini, baru mengeja-eja, ya janganlah sok-sok pula kita membantah Imam Bukhari, Imam Taimiyah yang diakui oleh orang-orang yang setia dengan beliau. Imam Hasan Al-Basri, siapa yang membantah Imam Hasan Al-Basri? Umar bin Abdul Aziz, karena dengan ulama ahli fikih juga. Imam Sauri seterusnya, siapa yang berani membantah? Maka jawabannya kepada Anda semua, saya setuju, senang, suka. Ada kiranya pendapat yang seperti ini. Sehingga kita tidak berdiri di tempat yang salah. Bukan berlawanan dengan hadis Nabi. Saya tidak akan memperlawankan yang ada di hadis Nabi. Oh, berlawanan kata Anda, silakan berlawanan. Saya hanya mengemukakan pendapat ini. Saya setuju, saya suka. Ada tempat saya bersandar. Ada tempat saya berpijak. Ada dalilnya. Ada orang yang saya ikuti. Rupanya saya tidak salah. Ya, saya senang seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang tidak suka, yang tidak senang, jangan amalkan, bawalah beras. Bawa beras. Atau cari elah. Ini saya mau zakat fitrah kepada bapak, ibu, ini beras. Tapi tolong saya belikan berasnya, ini uangnya. Itu kan mengelah dia. Ujungnya kan uang juga. Atau kayak guru kami yang mulia, Al-Mukarram. Al-Mukarram yang mulia di sini, guru kita mengatakan, kami asingkan kedua-duanya. Beras ini ada beras. Orang yang akan membeli beras itu juga ada. Kami asingkan katanya. Zakat fitrah, ya, ini berasnya, belilah. Nanti berasnya kami beli lagi. Ya kan situ juga ujungnya. Putar-putar di situ juga orang butuh uang. Rata-rata di negeri kami ini banyak orang butuh uang daripada beras. Nanti beras itu dijual lagi. Lalu paninglah kepala kami. Mana kami pilih ya? Tidak usah pilih ya, zakat fitrah saja. Tidak usah pilih. Mau yang uang silakan uang. Karena memang ada tempat berpijak, tempat bersandar kita. Ada batang kayu gadang kita tempat bersandar. Imam Bukhari batang kayu gadang. Ibn Taimiyah batang kayu gadang. Hasan Al-Basri tokoh tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang lagi yang mengingkari? Imam As-Sauri ada tu batang kayu gadang tempat bersandar. Ada lapiak tempat kita duduk. Ada landasan kita tempat menjencang. Ada. Salahkah? Saya tidak menyalahkan. Silakan Anda dengan uang, dengan kimah. Yang tidak suka, silakan dengan beras.
Tapi saya termasuk orang yang tidak setuju. Menyalahkan, tidak mensahkan, tidak membenarkan. Langsung memvonis, tidak sah. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Cukup sajalah imam-imam besar kita yang mengatakan ini. Kita jangan orang-orang yang ilmunya sama dengan saya baru dapat kaji 1-2 ayat, dapat hadis 3 buah, pandai membahasa Arab ini na'am dan lala. Saya baru bahasa Arabnya, tidak pandai pula menalaya. Sama saja kita. Kita hormati imam-imam kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, para mujtahid kita, pegang mana yang sudah dipahami. Yang tidak boleh kan taklid, tapi mengikuti karena kita tahu apa yang kita ikuti, silakan. Namanya ittiba, boleh. 3 itu jawabannya. Lalu terakhir, boleh enggak? Nanti lihat rumah ayatnya. Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwaitiyah. Lihat rumah, 45 jilid. Nah, bolehkah kapan zakat fitrah itu diberikan? Nah, kembali lagi nih. Ada yang super ketat, ada yang lapang. Kesimpulannya adalah zakat fitrah sudah boleh diansur. Didahului daripada jatuh tempo wajib. Jatuh tempo wajibnya tenggelam matahari di akhir Ramadan. Ketika itu sudah wajib. Sudah wajib. Sampai nanti orang salat Idul Fitri. Sekarang belum wajib. Waktunya belum masuk. Waktu penunaikan zakat fitri itu belum wajib. Masa wajibnya babunyi. Tanda. Apa tuh? Azan maghrib. Di akhir Ramadan. Ketika itu kita sudah fitr. Kita sudah berbuka di pada Ramadan. Zakat. Jadi sebab lantaran kita sudah berbuka di pada Ramadan, zakat fitri. Tetapi mengingat menimbang, karena kebutuhan orang sudah mulai semenjak sekarang, apalagi di zaman apa nih, masa-masa apa namanya, masa lock Semawe, apa namanya? Oh, bukan lock Semawe ya, masa-masa lockdown ini dan seterusnya, orang sudah butuh, ansurlah sekarang boleh. Karena memang ada ulama-ulama kita, para imam-imam kita yang membolehkan 2-3 hari sebelum silakan. Bahkan seminggu sudah boleh. Tapi bagi yang tetap bersikukuh masa wajibnya belum, besok sajalah. Silakanlah besok. Di hari raya. Orang sibuk musalat raya, dia sibuk membikin zakat fitrah. Ya silakan, tidak masalah. Agama itu lapang kok. Tidak sesempit kepala dan benak kita yang sebesar ini. Ada keringanan-keringanan, ada kemudahan-kemudahan. Janganlah menjeram picik. Selagi ada kemudahan, pilihlah kemudahan. Asalkan jangan kita mencari yang mudah-mudah saja. Saya rasa itu. Bagi kita semua, semoga ada faedah, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.